Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Milan umumkan 2 pemain positif COVID-19. AC Milan mengumumkan ada 2 pemain terinfeksi virus corona, Hakan Calhanoglu dan Theo Hernandez, yang dinyatakan positif COVID-19. Tes itu dilakukan Milan sebagai bagian dari usaha monitoring squad pada Sabtu 16 Januari 2021 waktu setempat. Calhanoglu dan Theo langsung dikarantina karena terkonfirmasi positif COVID-19. Keduanya juga dilaporkan tanpa gejala. Mario Mandzukic sepakat merapat ke AC Milan. Mario Mandzukic dikabarkan segera mendarat ke AC Milan pada bursa transfer musim dingin 2021 ini. Mantan penyerang Juventus itu mencapai kesepakatan setelah melalui negosiasi yang dilakukan. Hal ini diketahui lewat cuitan jurnalis asal Italia Fabrizio Romano di akun Twitter akun pribadinya. Penyerang 34 tahun itu kabarnya akan melangsungkan pemeriksaan medis pada Senin 18 Januari waktu setempat. Sumber yang sama juga menyebut penyerang Kroasia itu akan mendapatkan kontrak selama 6 bulan atau hingga akhir musim 2020-2021 dengan opsi untuk membarui kontrak. Belum puas performa Gareth Bale, Jose Mourinho beri ultimatum. Pelatih Tottenham Hotspur Jose Mourinho memberikan ultimatum kepada Gareth Bale. Dia mempertanyakan komitmen Gareth Bale bersama The Lily Whites. Sang bos memperingatkan pemain asal Wales itu untuk meningkatkan performa agar bisa dipertahankan Tottenham. Jika tidak, maka Bale akan dikembalikan ke Madrid. Mourinho yakin Bale akan jarang dimainkan jika kembali ke Los Blancos. Apakah dia ingin tetap berada di sini atau lebih memilih kembali ke Real Madrid dan tidak bermain sepak bola? Kata Mourinho dikutip Marca. Sheffield versus Tottenham, The Lily Whites hajar The Blades 3-1. Sheffield versus Tottenham tersaji di pekan ke-18 Premier League musim ini. Kedua tim bertarung di Bramall Lane. Tottenham mampu unggul 2-0 di 45 menit pertama. 2 gol The Lily Whites dicetak Serge Aurier di menit ke-5. Dan Harry Kane di menit ke-40. Kane holds off his man, Harry Kane. It's a superb finish. Sheffield sempat mencetak 1 gol di babak kedua melalui sundulan David McGoldrick di menit ke-59. It's a great ball and the header. Tottenham menambah gol via Tanguy Ndombele di menit ke-62. Into the path of Ndombele, who hooks it towards goal. Tim tamu menutup laga dengan kemenangan 3-1. Kemenangan ini membawa Tottenham ke posisi kelima klasemen Liga Inggris dengan 33 poin. Sementara itu, Sheffield masih terbenam di dasar klasemen dengan 5 poin. Liverpool versus MU berakhir 0-0. Dalam pertandingan Liverpool versus MU di Anfield dalam lanjutan Premier League, tuan rumah tampil dominan. Meski demikian, tak banyak peluang bersih yang mampu diciptakan oleh Liverpool pada babak pertama. Pada babak kedua, Liverpool dan MU sama-sama sempat saling mengancam gawang lawan. Namun, Alisson Becker dan David De Gea melakukan penyelamatan penting. Sampai laga tuntas, tidak ada gol yang tercipta dari kedua tim. Dengan hasil ini, Manchester United mempertahankan posisinya di puncak klasemen Liga Inggris dengan 37 poin dari 18 pertandingan. Liverpool menyusul di urutan keempat dengan 34 poin. Manchester City versus Crystal Palace, The Citizen menang 4-0. Manchester City menjamu Crystal Palace di Etihad Stadium. City bermain sangat apik di laga ini dan menghajar Palace 4 gol tanpa balas. Gol-gol dari City dicetak oleh John Stones di menit ke-26. De Bruyne with the outside of the boot and there's the goal. Ilkay Gundogan di menit ke-56. On the edge of the area by Gundogan who then drives in a shot. Oh! Gol kedua John Stones di menit ke-68. De Bruyne and a great header, super save, and Stones gets his. Dan Raheem Sterling di menit ke-88. Eyeing up the corner of the net and he's found the corner of the net. Dengan kemenangan ini, City berarti sudah membukukan kemenangan kelima beruntun di kompetisi ini.
Manchester Biru berhak naik ke posisi kedua dengan 35 poin hasil 17 laga, sedangkan Crystal Palace menempati posisi ke-13 setelah mengkoleksi 23 poin. Hingga memasuki pekan ke-19, Mohamed Salah masih memimpin daftar top skor sementara dengan 13 gol. Disusul Harry Kane dengan 12 gol dan Son Heung-min dengan 12 gol. Tottenham akhiri puasa kemenangan di Bramall Lane sejak 1975. Tottenham Hotspur menang 3-1 saat bertandang ke markas Sheffield United. Kemenangan kali ini memiliki arti penting buat Tottenham Hotspur. Ya, untuk pertama kalinya mereka mampu menaklukkan Sheffield United di Bramall Lane dalam ajang Liga Inggris sejak 1975. Opta mencatat kali terakhir Tottenham menang di Bramall Lane, yakni pada Desember 1975. Klub asal London Utara tersebut saat itu menang 2-1 atas tuan rumah Sheffield. Ajax versus Feyenoord menang 1-0, The Golden Zonen kuasai The Klassieker. Partai sengit Ajax versus Feyenoord berlangsung di pekan ke-17 Liga Belanda. Dalam laga tersebut, Ajax keluar sebagai pemenang. Gol tunggal Ryan Gravenberch di menit ke-22 menjadi pembeda. Gravenberch zoekt en vindt de treffer. Ajax pun meraih 3 poin dari sang rival di Johan Cruyff Arena. Kemenangan membuat Ajax masih memimpin klasemen Liga Belanda. Dusan Tadic dan kawan-kawan kini mengkoleksi 41 poin dari 17 laga, adapun Feyenoord tertahan di posisi keempat. Tim asuhan Dick Advocaat baru mengkoleksi 35 poin. Barcelona versus Athletic Bilbao, Messi kartu merah, Los Leones juara Piala Super Spanyol. Barcelona versus Athletic Bilbao tersaji di Estadio de la Cartuja. Blaugrana dibuat kesulitan sejak kick-off, meski menurunkan Lionel Messi-nya yang kondisinya sempat abu-abu untuk tampil. Di laga itu, Barca membuka gol terlebih dahulu lewat Griezmann pada menit ke-40. Messi Griezmann, gol! Bilbao langsung membalas lewat Oscar de Marcos di menit ke-42. Dorzuca piłkę na pole karne, gol! Memasuki menit ke-77, Griezmann mencetak gol keduanya. Sferować czy nie? Teraz podanie na pole karne, gol! Namun Bilbao bisa menyamakan skor lewat Asier Villa-Libre di menit ke-90. Iker Muniain na pole karne, gol! Laga dilanjutkan ke babak tambahan dan Bilbao bisa mendapatkan gol ketiganya lewat Inaki Williams. Wraca Griezmann, Iñaki! Wow! Kedudukan menjadi 3-2 untuk Bilbao, di mana di menit akhir Messi juga kena kartu merah. Kemenangan ini membuat Bilbao juara Piala Super Spanyol 2020-2021. Ini menjadi trofi ketiga Bilbao di ajang Piala Super Spanyol. Liverpool mandul. Liverpool tak mampu menghasilkan gol saat bermain imbang melawan Manchester United. Periode kering gol Liverpool pun berlanjut. Dengan hasil itu, The Reds berarti sudah melewati 3 pertandingan terakhir di Premier League tanpa mencetak gol. Sebelum menghadapi MU, tim arahan Jurgen Klopp itu bermain imbang 0-0 melawan Newcastle United dan kalah 0-1 dari Southampton. Gol terakhir yang diciptakan oleh Liverpool di Premier League adalah saat bermain imbang 1-1 melawan West Bromwich Albion pada 27 Desember. Itu berarti Mohamed Salah dan kawan-kawan sudah melewati 348 menit tanpa mencetak gol di Premier League. Dilansir oleh Opta, ini jadi laju puasa gol terpanjang Liverpool di Premier League dalam 16 tahun terakhir. Kali terakhir mereka juga melewati 3 laga tanpa bikin gol di Liga Inggris adalah pada Februari sampai dengan Maret 2005 saat masih ditangani oleh Rafael Benitez. MU tak cukup bagus, tak pantas menang. Ole Gunnar Solskjaer mengaku kecewa usai Manchester United cuma bermain imbang 0-0 di kandang Liverpool. MU memang tidak layak menang karena tak main bagus. Manajer MU Solskjaer kecewa dengan hasil tanpa gol tersebut. Dia yakin MU sesungguhnya mampu bermain dengan lebih baik. Kami tidak layak mendapatkan 3 poin karena kami tidak bermain cukup bagus. Aku Solskjaer kepada Sky Sport. Saya harus jujur dan bilang bahwa saya kecewa saat ini. Dengan badai cedera yang mereka dapatkan belum lama ini, Anda tentu saja ingin datang kemari dan mendapatkan kemenangan. Tetapi kami tidak. Kami memperoleh 1 poin, mungkin akan tidak apa-apa kalau kami memenangi pertandingan berikutnya. Solskjaer menambahkan.
Napoli hancurkan Fiorentina 6 gol tanpa balas. Napoli memetik kemenangan besar saat menjamu Fiorentina pada lanjutan Liga Italia di Stadion Diego Armando Maradona Minggu 17 Januari. Partenopei menghajar La Viola 6-0. 6 gol Napoli dicetak oleh Lorenzo Insigne di menit ke-5. Now, this is Irving Lozano rolling that one in. And Insigne! Diego Demme di menit ke-36. It's Petagna. It's in behind, and it's the second goal, and it's scored by Irving Lozano di menit ke-38. like this. And it's a lovely ball into Lozano, and it's an absolutely brilliant. Piotr Zielinski di menit ke-45. Zielinski now collecting possession away from the first defender, and it's into the back. Penalti Lorenzo Insigne di menit ke-72. And it's 5. Dan ditutup oleh Matteo Politano di menit ke-89. And Napoli on the attack once more, threatening a sixth. Dengan tambahan 3 angka ini, Napoli ada di posisi ketiga klasemen Liga Italia dengan raihan 34 poin. Sementara itu, Fiorentina ada di posisi ke-14 dengan koleksi 18 angka. Inter versus Juventus, si ular terkam si nyonya tua 2-0. Inter Milan memenangkan laga big match Liga Italia menghadapi juara bertahan Serie A Juventus di Stadion Giuseppe Meazza Senin 18 Januari. Tim berjuluk si ular itu mengalahkan si nyonya tua 2-0. 2 gol Inter berhasil dicetak oleh Arturo Vidal di menit ke-12. Using his physique, whipped in Barella, and this time it's in! Dan Nicolo Barella di menit ke-52. But here at the other end, Barella is in behind! Dengan hasil ini, Inter Milan bertahan di posisi kedua dengan 40 poin, sedangkan Juventus turun ke peringkat 5 dengan 33 poin. Hasil Serie A hari ini. Crotone menang 4-1 atas Benevento, Sassuolo imbang 1-1 atas Parma, Atlanta imbang 0-0 melawan Genoa. Sampai ke Giornata ke-18 ini, top skor sementara masih dipegang oleh Cristiano Ronaldo dengan total 15 gol dan diikuti oleh Ciro Immobile dan Romelu Lukaku di posisi kedua dengan 12 gol. Bayern Munich susah payah kalahkan Freiburg di Allianz Arena. Bayern Munich menang tipis 2-1 melawan Freiburg dalam lanjutan Liga Jerman di Allianz Arena Minggu 17 Januari. Bayern Munchen unggul terlebih dahulu di menit ke-7 melalui gol Robert Lewandowski. But Bayern began convincingly. 7 minutes in, Freiburg mampu menyamakan skor di menit ke-62 melalui gol Niels Petersen. 62 minutes of Freiburg corner taken by Christian Günther. Nicolas Höfler's header Bayern mengukuhkan kemenangan di menit ke-74 melalui gol Thomas Müller. was restored. Kingsley Coman and Leroy Sané teaming up and the finish applied by Bayern masih nyaman di puncak klasemen Liga Jerman dengan perolehan 36 poin. Sedangkan Freiburg bertengger di peringkat 9 dengan raihan 23 poin. Jovic sumbang 2 gol saat Frankfurt tundukkan Schalke 3-1. Eintracht Frankfurt menang melawan Schalke dalam lanjutan Bundesliga di Commerzbank Arena Minggu 17 Januari. Frankfurt menang dengan skor 3-1. Frankfurt membuka keunggulan di menit ke-28 melalui gol Andre Silva. Right in the face and it's paid off. Yunus Silva. Namun Schalke mampu menyamakan skor di menit ke-29 lewat gol Matthew Hoppe. Stambuli. Interregus stopped his run. Hoppy's continued. Eintracht Frankfurt kembali unggul melalui 2 gol Luka Jovic di menit ke-72. For Kostic to chase. Kostic's cross. There's Jovic. That's it. Dan menit injury time babak kedua. Stoppages. Is there going to be another Luka Jovic goal here? He's gone past. Hasil ini membuat Frankfurt menempati posisi ke-7 dengan 26 poin, sedangkan Schalke tak beranjak dari posisi akhir dengan 7 poin. Sampai Spieltag ke-16 ini, top scorer sementara masih ditempati oleh Robert Lewandowski dengan 21 gol dan diikuti oleh Andre Silva dan Erling Haaland dengan 12 gol. Lewandowski bikin rekor baru Bundesliga. Robert Lewandowski menyumbang 1 gol saat Bayern Munich menang atas Freiburg. Striker Polandia itu pun mencatatkan rekor baru di Bundesliga.
Opta mencatat Lewandowski menjadi pemain pertama di Liga Jerman yang mampu menceploskan 21 gol di paruh pertama kompetisi. Dia mampu mengalahkan rekor yang sebelumnya dibuat legenda Bayern, Gerd Müller, yang sebelumnya mampu mencetak 20 gol di paruh musim Liga Jerman 1968-1969 bersama Bayern. Kontrak Mesut Ozil di Fenerbahce berkali-kali lipat di bawah gaji di Arsenal. Mesut Ozil diambang kepindahan ke Fenerbahce. Kabarnya, klub raksasa Turki itu tinggal melakukan finalisasi transfer gelandang kreatif Arsenal itu. Meski demikian, pemain internasional Jerman itu harus menerima pemotongan gaji yang terbilang cukup masif di Fenerbahce. Ozil dikabarkan siap merelakan pendapatannya sebesar 7 juta pound sterling hangus karena mengakhiri kontrak 6 bulan lebih awal. Seperti diketahui, pemain berusia 32 tahun itu mendapatkan bayaran 300.000 pound sterling per pekan di Emirates Stadium setelah menerima ekstensi kontrak 2018 lalu. Namun bersama Fenerbahce, Ozil dilaporkan hanya akan menerima upah 3,5 juta pound sterling per tahun, yang berarti dia hanya digaji 65.000 pound sterling per pekannya. Meski begitu, di klub Super League nanti Ozil akan menerima bonus yang cukup menggiurkan senilai 4,5 juta pound sterling. Angka ini akan dibagi selama 3 tahun. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!